Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan, semoga kita diberkahi keselamatan di dunia dan akhirat. Dikisahkan, di sebuah kota kecil, yang diabadikan dalam lembaran sejarah, terdapat seorang lelaki mulia, yang mempunyai harta yang banyak dan berkedudukan tinggi, dan orang tersebut sangat dihormati oleh penduduk desa. Di tengah-tengah desa tersebut, berdiri sebuah rumah mewah dan bagus, yaitu milik Haji Arif. Rumah itu terlihat besar dan bagus, yang menandakan kemegahan dan kekuasaan Haji Arif. Tetapi di balik pintu-pintu rumah itu, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah takdir mereka semua. Haji Arif, dengan niat yang tulus dan penuh kasih sayang membeli seorang budak asal India, yang kemudian dia beri harapan, dan dididik dengan tradisi Islam yang kental. Semua ini agar menciptakan sebuah hubungan, seperti antara seorang ayah dan anak. Akan tetapi, takdir membawa mereka melalui jalan yang penuh liku-liku, dan duka cita. Nafsu dan nakal budak itu, akhirnya mengubah kedamaian menjadi tragedi kelam. Bagaimana kisah selengkap-lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Agar tidak salah paham, desas-desus dan omongan orang-orang mulai merayapi sudut-sudut desa, membuka babak baru, dari kisah yang akan selalu mereka kenang. Sebagai pelajaran tentang cinta, pengkhianatan dan hikmah yang tersembunyi. Di balik penderitaan di pinggiran desa yang tenang, terdapat sebuah rumah besar dan mewah, yang menjulang gagah menjadi simbol kemakmuran dan pengaruh di dalam rumah itu. Tinggallah seorang lelaki mulia, yang dihormati oleh banyak orang. Orang itu bernama Haji Arif. Haji Arif adalah pemilik seorang budak muda yang bernama Samer, yang datang dari India dengan kulit sawo matang. Haji Arif tidak hanya memperlakukan Samer sebagai seorang budak, tetapi juga sebagai anak angkat, yang telah dididik dengan penuh kasih sayang, dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Di sisi lain, Laila istri Haji Arif, juga melihat Samer sebagai seorang teman, yang selalu siap membantu ketika keluarga mereka ada kesulitan. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Haji Arif dan Samer duduk di teras rumahnya, memulai hari mereka dengan belajar Al-Quran dan hadis. Udara pagi yang sejuk, memberikan suasana yang sempurna, untuk setiap kata dan ajaran yang disampaikan oleh Haji Arif. Samer, selalu ingatlah, bahwa setiap orang akan diuji oleh Allah dengan cobaan dan godaan. Semua ini adalah ujian bagi keimanan dan keteguhan hati kita, kata Haji Arif dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Samer menundukkan kepala sambil menjawab, "Iya Tuan, saya akan selalu mengingatnya, dan saya akan berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang Tuan sampaikan." Hari demi hari berlalu, dan ikatan di antara Haji Arif, Laila dan Samer semakin kuat. Namun dalam keheningan malam, Samer mulai merasakan perasaan aneh yang muncul, setiap kali melihat Laila, nyonya muda yang seharusnya ia hormati. Semua ini adalah perasaan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Suatu malam ketika rumah dalam keheningan, Laila terbangun dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah besar mereka. Tiba-tiba, Laila menemukan Samer duduk sendiri di tepi jendela. Tatapannya kosong memandangi bulan. "Samer," panggil Laila dengan suara lembut. "Mengapa kau tidak tidur? Apa yang sedang kau pikirkan?" Samer pun terkejut, dan berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak nyonya, saya hanya sedang merenung." Laila mendekati Samer dan duduk di sampingnya. "Kau tahu Samer, kau bisa berbicara padaku, kita adalah keluarga." Mereka mulai berbicara berbagi pikiran dan perasaan yang mendalam. Obrolan mereka tampaknya semakin memperkuat ikatan antara mereka. Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan dan percakapan mereka semakin sering dan intens. Samer merasa terombang-ambing dalam lautan emosi yang sulit dijelaskan. Kemudian pada suatu hari, yang tak terduga saat Haji Arif pergi dari rumah, sebuah drama yang sangat tragis terungkap dalam rumah besar itu dimulai. Detik demi detik berlalu, badai yang mengerikan tiba-tiba muncul, mengubah arah takdir yang awalnya damai, kini berubah menjadi gelombang kemarahan dan dendam. "Samer, apa yang telah kau lakukan?" teriak Haji Arif dengan mata merah, dari kemarahan. Ketika Haji Arif menemukan kebenaran yang pahit tentang hubungan antara Samer dan istrinya. Haji Arif melihat Samer sedang berbaring di atas tubuh istrinya, hanya dengan sehelai kain,
yang menutupi bagian bawah tubuh. Kenikmatan panas yang awalnya mereka rasakan, mendadak berubah menjadi rasa penyesalan. Perasaan saling pengertian dan kasih sayang yang dulu ada dalam rumah itu, kini telah tergantikan oleh rasa pengkhianatan dan kehancuran. Babak baru dalam kisah ini pun dimulai, semua babak yang akan membawa pelajaran pahit tentang nafsu cinta dan kepercayaan. Rumah yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa seperti lautan duka dan kesedihan. Sebuah hukuman yang kejam telah diberikan kepada Samer, sebagai akibat dari perbuatannya itu, yakni dengan memotong kelamin Samer. Meskipun hati Haji Arif dipenuhi oleh ombak kekecewaan dan pengkhianatan, dia juga menyesal atas tindakannya yang tergesa-gesa. Haji Arif, kata Laila dengan suara gemetar, apakah kita sudah mengambil keputusan yang benar? Kita telah kehilangan seorang anak. Mata Haji Arif berkaca-kaca. Saya terlalu terbawa emosi Laila, kata Haji Arif. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini semua, tetapi kita harus berdoa kepada Allah, agar diberikan petunjuk. Haji Arif segera meminta maaf kepada Samer, dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Samer yang kini lemah dan penuh dengan sakit serta dendam, merenung dalam penderitaannya. Samer mulai merencanakan balas dendam kepada keluarga Haji Arif. Di keheningan malam, Samer membangun dialog dengan dirinya sendiri. Dia berbicara kepada bayangan kegelapan yang menggoda jiwanya. Mereka telah mencuri kehormatanku, tetapi aku tidak akan berdiam diri, katanya perlahan. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang telah aku alami. Waktu berlalu, dan Haji Arif harus pergi meninggalkan rumah untuk urusan tertentu. Haji Arif tidak lagi khawatir meninggalkan istrinya, karena Samer sudah tidak memiliki benda tumpulnya lagi. Samer, yang kini telah mendapatkan kekuatannya kembali, melihat ini sebagai peluang, dengan langkah mantap dan penuh niat untuk balas dendam. Dia mendekati kamar anak-anak Haji Arif. Dua mata kecil yang penuh kepolosan yang memandangnya dengan penuh kepercayaan. Kalian mau bermain? Tanya Samer dengan senyum manis. Anak-anak itu tidak tahu, bahwa Samer telah menyembunyikan niat jahatnya. Anak-anak itu dengan ceria mengangguk, tanpa menyadari bahaya yang mengancam mereka. Dengan cepat, Samer membawa mereka ke lantai atas, ke sebuah kamar terpencil dengan balkon terbuka. Ketika Haji Arif pulang dari urusannya, rumah itu terasa hening dan sunyi. Rasa ketakutan dan kegelisahan mulai menghantuinya. Dengan cepat Haji Arif mencari-cari keberadaan anak-anaknya. Ketika menemukan mereka di lantai atas bersama Samer, hatinya hampir berhenti saat melihat Samer bersiap-siap untuk melemparkan salah satu anaknya dari lantai atas. Samer, apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka, teriak Haji Arif, suaranya penuh ketakutan dan kemarahan. Tuan, ucap Samer, sepertinya ini saatnya Anda untuk membayar hutang, kata Samer dengan nada dingin, kau akan merasakan apa yang telah kurasakan. Ingatlah Allah Samer, jangan lakukan ini, teriak Haji Arif dengan harapan. Tuan harus membuat pilihan, atau kau akan kehilangan segalanya, ancam Samer dengan tatapan tajam. Ambil pisau dan bawa kemari. Dalam keputusasaan dan kebingungan, Haji Arif akhirnya mengambil keputusan yang pahit dan tragis. Keputusan ini akan mengubah takdirnya dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati dan jiwa mereka. Udara seakan terisi dengan ketegangan dan ketakutan yang mencekam di ambang putus asa. Haji Arif berdiri dengan pilihan tragis. Di depannya terdapat sebilah pisau yang menentukan nasib Haji Arif telah digenggam erat di dalam tangannya. Samer, dengan wajah dingin dan mata yang memancarkan dendam, berdiri di tepi loteng. Mengancam dua nyawa yang tak berdosa. Tuan harus membuat pilihan, antara harga diri dan darah keturunan Tuan. Ujar Samer dengan suara berat. Tubuh Haji Arif gemetar, tangisannya mengalir seperti air terjun yang tak berhenti. Samer, kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengapa kau melakukan ini? Rintihnya, mencoba mencari keadilan dalam hati Samer. Kau telah merampas sesuatu yang tak tergantikan dariku Tuan, kini saatnya aku membalas. Jawab Samer dengan dingin. Haji Arif memohon kepada Samer, biarkan mereka pergi Samer, lakukan apa saja padaku, tapi biarkan mereka hidup. Samer menatapnya, tanpa berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi dendam sudah tumbuh dalam diri Samer. Lakukan apa yang aku perintahkan Tuan, dan mungkin saja mereka akan selamat. Aku menginginkan agar Tuan memotong kelamin Tuan sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam,
dan hati yang penuh perjuangan, Haji Arif memenuhi permintaan Samer. Air mata Haji Arif mengalir, tercampur darah dan penuh pengorbanan, dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan apa yang tersisa dalam keluarganya. Kemudian dalam sekejap mata, tragedi itu pun terjadi. Haji Arif jatuh berlutut, meratapi nasibnya yang sangat tragis ini. Kemudian Samer membuat keputusan yang lebih mengerikan. Dengan melemparkan anak yang tidak berdosa itu dari atas loteng yang tinggi, dalam ruangan itu pun, dipenuhi dengan tangis dan jeritan dalam kepedihan. Suasana keheningan pun mencekam, menggantikan suasana keramaian dan kebahagiaan sebelumnya. Samer menatap Haji Arif dan berkata, "Sekarang kita sama Tuan. Kita sama-sama telah kehilangan, dan kita sama-sama tidak berketurunan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua." Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.